Kawan-kawan semua, salam kenal. Nama saya Firdaus. Saya tinggal di kota Jambi. Jadi saya melibatkan diri saya di bisnis PTBS ini karena melihat pupuknya. Makanya pas kita bicara hari ini tentang pupuk agrosawit, saya diminta oleh Pak Wawan. Insya Allah saya akan memberikan sedikit ilmu saya kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Jadi dulu saya basicnya di apa ya, di swasta Pak Wawan. Jadi kita Ya, latar belakangnya juga usaha. Jadi saya ngerasakan dunia usaha ya, kita bicara sekarang belum terlalu ke agrosawitnya ya. Saya berbicara tentang dunia usaha. Jadi dunia usaha itu banyak sekali. Nah teman-teman, kalau yang pernah membuka lapangan usaha mungkin pernah merasakan yang namanya mengeluarkan modal besar, kemudian mengalami kerugian atau mungkin bahkan sampai ke bangkrut. Nah, saya dulu melihat waktu terjadinya COVID ya, COVID 2019, 2020, salah satu yang mengalami dampak dari COVID itu adalah usaha yang saya buka. Saya dulu buka usaha skincare ya. Saya buka usaha skincare di 2019 usaha saya itu mandek total karena orang nggak peduli dengan kecantikan, dengan penampilan wajah sampai 2020. Nah, jadi pas saya lihat kondisi keuangan dan segala macamnya 2021 COVID sudah mulai melandai. Saya coba analisa Pak Wawan, bisnis-bisnis yang tidak mengalami dampak dari COVID itu. Ya saya lihat rumah makan tutup, kemudian tour travel tutup, apalagi ya kita lihat hotel-hotel juga tutup ya. Orang punya usaha-usaha yang sifatnya bisa berhadapan dengan orang per orang itu tutup semua. Tapi ada satu usaha yang saya lirik yang tidak mengalami dampak besar di saat terjadinya COVID-19 kemarin. Apa? Usaha di bidang perkebunan Pak. Nah itu dia, kita nyambungnya ke sini. Jadi usaha perkebunan sawit itu waktu COVID 2019 itu nggak terlalu kena dampak. Makanya saya secara karena basic saya di ekonomi, analisa saya bahwa saya kalau ingin berkembang, saya harus berada di dalam bagian usaha yang terkait dengan bidang yang tidak terlalu kena dengan COVID. Karena kita nggak tahu ya situasi dunia dan segala macamnya ke depannya, ya kan. Jadi saya baca di situ. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita jalani kalau kita terkait dengan bidang perkebunan dengan permodalan yang terjangkau, ya kan, yaitu kita mendistribusikan pupuk. Nah, di situ saya mulai melirik PTBS. Nah, PTBS itu memiliki banyak produk ya. Cuma saya coba mengkerucutkan ke satu item saja. Produk yang saya yakin ini akan memberikan dampak besar terhadap omset yang akan terjadi di penjualannya, yaitu di eco farming waktu itu. Itu generasi pertamanya. Eco farming sampai hari ini tetap oke, cuma memang masing-masing tanaman itu memiliki spesifikasi kebutuhan unsur hara, ya kan? Kemudian PTBS mengeluarkan produk Filo, ya. Waktu itu Filo mulai gencar, kita juga garap Filo karena memang trennya waktu itu pupuk yang sifatnya saset belum ada di pasaran, ya kan? Makanya kita kerjakan Filo. Kemudian ada lahir fotosintesa, lahir lagi Spam, kemudian lahir lagi ada Saigro, kemudian Alambes kemarin booming, ya kan, dan yang terakhir ada NPK agrosawit. Nah, jadi hal-hal itu yang perlu kita analisa. Jadi teman-teman semua, strategi yang saya jalani, saya karena basic saya di ekonomi, saya melihat bagaimana kita memahami perilaku konsumen, ya, bagaimana kita memahami perilaku konsumen, karena ini penting sekali baik bagi perusahaan maupun bagi kita sebagai tenaga pemasaran di lapangan agar kita bisa memenuhi atau efektif dalam mendapatkan hasilnya. Jadi strategi konsumen itu ya ini akan sangat mempengaruhi supaya kita bisa dapat mendapatkan ceruk pasarnya. Ya, ada beberapa yang mungkin saya coba ulas di forum Zoom kali ini, baru kita bicara nanti bagaimana triknya supaya kita bisa eksis dalam memasarkan pupuk-pupuk yang dikeluarkan oleh PTBS, terutama pupuk yang lagi viral hari ini, NPK agrosawit ya. Jadi kita perilaku konsumen itu ya yang perlu kita pahami, ini merujuk kepada keputusan. Jadi konsumen itu bisa memutuskan dalam membeli sesuatu produk, terutama tentang pupuk ya, yaitu pertama kebutuhan dan keinginan.
kalau ke saya waktu berhadapan dengan konsumen, saya memiliki konsep mereka mereka punya kebutuhan akan pupuk, kita memiliki kebutuhan akan omset. Jadi win-win solution. Jadi kalau kita berhadapan dengan petani, kita ini bukan orang yang dalam posisi mencari sesuatu, mereka juga membutuhkan sesuatu. Jadi titik temunya itu akan ada. Mereka butuh akan pupuknya, kita butuh akan omset dari pupuk itu sendiri. Yang pertama. Kemudian kita harus memahami bagaimana psikologinya, ya. Jadi psikologi petani kita harus pahami. Petani tidak butuh bicara bisnis, Pak. Paham ya? Jadi yang menjadi kendala teman-teman hari ini yang ketemu dengan petani-petani di lapangan apa? Waktu petani bicara tentang pupuk, menanyakan tentang pupuk, kita bicara tentang 1 ngajak 2, 2 ngajak 4, guna sampailah 4.000. Mereka nggak butuh itu. Psikologi mereka nanya tentang pupuk, ya kita jawab pupuknya gitu loh. Mereka butuh pupuk, kita nggak usah jawab tentang bagaimana kita bebas hutang, lunas riba, walaupun itu ending dari semuanya nanti. Nah, psikologi hal ini harus dipahami. Jadi komunikasi dua arah ini harus nyambung antara kita dengan si konsumen. Kemudian kita harus juga memahami faktor dari sisi sosialnya, siapa ya, target kita itu siapa, ya kan? Kita harus pahami target kita ini apakah petani, apakah dia ini selaku anggota DPR, atau dia selaku ketua KUD, atau mungkin dia bupati, dia kapolda dan segala macam. Jadi faktor sosial ini sangat penting ya, sehingga kita waktu berhadapan dengan lawan bicara kita bisa menyesuaikan ya. Kita sudah memiliki pintu masuk cara berbicaranya seperti apa supaya terjadi kenyamanan dua belah pihak. Mereka berhadapan dengan kita nyaman ya, diskusi sama kita nyaman karena kita bisa masuk dengan bidang mereka. Makanya saya kalau turun sama tim ke lapangan, saya tanya dulu, ini kalian mau ajak saya ketemu dengan siapa? Jadi formulasinya beda-beda. Dari company profile dibahas dan segala macam bla-bla, saya nggak seperti itu. Jadi kalau dunia mereka di bidang politik ya kita diskusi tentang politiknya ya. Baru nanti di saat terjadi satu kondisi ice breakingnya udah selesai, baru kita bicara tentang tujuan kita buat kenyamanan bagi mereka. Jadi psikologi ini harus kita pahami. Kita berhadapan dengan siapa dan itu jangan kita samaratakan ya. Kemudian dari sisi faktor ekonomi, Pak. Makanya di sini kawan-kawan kalau di network marketing itu kita butuh yang namanya buat daftar nama. Daftar nama ini sangat ngaruh ya. Kita harus melihat faktor ekonominya ini seperti apa orang yang mau kita hadapin ini ya. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kepengen kita dapatkan transaksi ya, kita harus melihat ekonominya memang ekonomi yang bagus ya. Makanya saya kalau di kawan-kawan yang mau mengajak saya pastikan ini harus levelnya middle up ya, levelnya harus menengah ke atas. Karena kalau kita berbicara dengan yang levelnya low ya, middle low ke bawah, itu kita cuma menghabiskan waktu dan tenaga. Sedangkan kita hari ini saya sudah hampir jalan hari ke-6, saya turun ke lapangan, belusukan ke daerah-daerah yang ada lahan sawitnya. Saya selektif ya, kalau yang dihadapi itu yang punya kebun 1-2 hektar, 5 hektar enggak. Tapi kalau yang punya kebun di atas 50 hektar, oke, ajak saya. Kalau itu ketemu dengan ketua KUD, kepala desa, anggota DPR, atau pejabat-pejabat terkait, silakan hadapkan dengan saya. Karena apa? Saya memiliki energi yang betul-betul maksimal di saat saya berhadapan dengan orang-orang yang layak kita diskusikan tentang bahasan pupuk ini. Gitu, Bapak. Nah, itu dari sedikit ilmu yang mungkin nanti sangat berpengaruh di saat teman-teman ketemu dengan prospekan di lapangan. Jadi perilaku konsumen itu wajib kita pahami ya, itu langkah yang mungkin saya jalani. Jadi kita jangan terlalu mengabaikan daftar nama, itu sangat wajib kita bisa analisis mereka dan segala macamnya yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian teman-teman semua ya, kita bicara dari sisi NPK Agrosawit ya. Memang dari dulu saya berharap memang PT BES itu mengeluarkan pupuk yang kita nggak perlu
repot menjelaskan ke petani. Waktu kita menyampaikan dulu PILU slow release atau base pump slow release, kita menyampaikan ini unsur makro dan unsur mikro. Kenyataannya memang ternyata di hasil uji labnya juga nggak seperti itu. Makanya ya sedikit analisa-analisa marketing yang kita mainkan. Bagaimana cara tetap orang bisa membeli barang kita. Tapi hari ini pas kita berbicara NPK agrosawit, nah itu fisiknya pas Pak. Ya, fisiknya itu sudah pas, kandungannya itu udah pas, ya, harganya juga bisa diterima oleh petani, ya, fisiknya udah pas. Kenapa saya bilang ini udah model yang memang diharapkan oleh petani selama ini dan mereka familiar yang namanya pupuk karung, pupuk itu ya karungan, ya, wadahnya itu bukan kardus, yang namanya pupuk itu wadahnya bukan galon, wadah pupuk itu ya karung gitu loh, ya kan. Jadi kita nggak susah lagi ya membangun atau membuka mindset mereka, ya. Kemudian di saat kita ditanya tentang kandungan, kita bisa dengan PD-nya, teman-teman bisa lihat itu di NPK agrosawit itu di karungnya itu NPK-nya 12, N-nya 12, B-nya itu fosfatnya ada 6, kaliumnya ada 32. Kalau kita buka hasil lab dari yang sudah diedarkan oleh perusahaan, N-nya itu bahkan sampai di angka hampir 14, cuma ada toleransi 8% tadi, ya. Kemudian B-nya itu di 6,8%, toleransinya dibuat 8% menjadi 6, kemudian yang K-nya itu kaliumnya itu hampir di 34%. Saya coba lihat beberapa produk kompetitor seperti ada DGW Fertilizer, ya. DGW Fertilizer itu juga NPK, kandungannya itu 12, 6, 22. Unsur mikronya cuma ada NGO, ada ZN, ada FX, sedangkan kita unsur mikronya banyak, ya. Ada magnesium, ada zinc, ada segala macamnya, ada CU-nya, ya. Nah ini komplit dan ada unsur pembenah tanahnya. Karena memang Pak Raden tadi udah utarakan, Pak Wawan juga lebih membidangi di bidang itu. Tanaman itu di saat pH-nya itu tidak di angka rata-rata 5,5 ke atas sampai ke 7, itu tanaman tidak mampu menyerap unsur hara dengan maksimal. Mereka butuh pembenah tanah. Nah, produk kita udah complicated, Pak, Bapak Ibu semua. Ya, produk kita ini udah all in. Ya, di dalam satu produk ini makronya udah komplit, mikronya udah komplit, kemudian pembenah tanahnya udah ada, ya. Nah itu, jadi knowledge produk juga harus dipahami ya teman-teman. Kita bicara tentang dagang, kita harus memahami, kita harus menguasai produk-produk. Makanya sales mobil itu ya, mobil Mitsubishi, mobil Toyota dan segala macam, mereka itu sebelum produk baru itu di launching, mereka itu harus di training, ya, berkali-kali mereka training. Makanya di sini kita juga harus jangan berharap omset datang tapi kita nggak memahami apa tentang produk yang kita jual, ya. Penguasaan tentang produk harus kita kuasai. Nah, kemudian sedikit yang mungkin harus teman-teman lakukan juga, harus berani, ya, harus berani menyiapkan barang. Kita ini dagang, Pak. Saya ini cara berpikir saya bukan cara berpikir seorang network marketing. Saya berpikir waktu saya gabung di PT BES ini, cara berpikir sebagai seorang pengusaha. Yang namanya pengusaha itu harus memiliki modal, ya. Nah, kita mau menjadi seorang pengusaha pupuk, ya kan? Oke, kita samakan persepsi ya, kita pengusaha. Yang namanya pengusaha pupuk atau pemilik toko pupuk, pemilik kios pupuk, nggak pernah cuma ada ruko saja. Betul nggak kira-kira? Itu ruko harus diisi, ya kan? Itu ruko harus ada barang-barangnya. Nah, Anda kalau memiliki konsep berpikir ingin sukses cepat di bisnis ini, di saat petani membutuhkan barang, jangan Anda menunggu pengiriman dari pusat, ya. Hari ini petani sudah dininabobokkan oleh pelaku-pelaku penjual pupuk dalam konteks ya mungkin ada tokek Korea dan segala macam, itu mereka nggak perlu keluar uang, ya. Mereka bisa mendapatkan pupuk dengan cara apa? Dengan cara berhutang. Uang nggak keluar tapi pupuknya dapat. Nah, di saat kita harus berhadapan dengan kondisi seperti itu, minimal ya yang harus kita miliki apa, yang harus kita lakukan apa, di saat kita turun ke lapangan berhadapan dengan petani, mereka keluar uang, barangnya juga harus ada. Jadi ada terjadi pertukaran barang dan uang di saat yang sama gitu, ya kan. Kawan-kawan berani nggak berinvestasi, ya. Kawan-kawan berani nggak memiliki stok produk, karena kunci dari bermain di penjualan pupuk ini
begini, kita harus punya stok produk ya. Kalau Anda nggak memiliki stok produk, Anda nggak akan bisa sukses Bapak Ibu ya. Anda cuma modalnya brosur, Anda cuma modalnya gambar, Anda nggak akan mendapatkan omset, karena petani itu butuh menyentuh barangnya ya. Petani itu butuh melihat fisik barangnya. Karungnya mana yang 10 kilo itu mana fisiknya ya. Water soluble fertilizer itu kandungan warna apa, kandungan pupuknya itu seperti apa, dia kepengen rasa pakai tangannya, karena petani nggak butuh pakai lab Pak Wawan. Petani yang udah lama itu mereka tinggal pegang pupuknya, bahkan itu dirasakan di lidahnya, mereka tahu ini ureanya banyak apa enggak ya, nitrogennya banyak apa enggak gitu. Nah, kalau kita hanya berbicara dari sisi brosur, dari sisi file-file aja nggak akan bisa Anda dapatkan omsetnya. Anda 2 jam 3 jam ngobrol ngalur ngidul tapi nggak ada omset. Jadi kita harus memiliki stok. Saya pribadi dari awal waktu eco farming ya, saya sudah nyetok pupuk karena saya sebagai pengusaha di bidang perkebunan, itu asumsi yang saya bangun. Hari ini waktu berbicara NPK agrosawit, kemarin 2 minggu sebelum Lebaran, mungkin perdana yang membeli agrosawit dalam partai besar di gudang Pak Raden melewati Best Corporation Syariah itu adalah saya. Saya kemarin ambil 8 ton, itu barang udah habis lagi. Kemarin kirim lagi 8,5 ton, udah habis lagi. Pusat. Tapi yang mau saya garis bawahi apa? Saya rasa banyak founder-founder hebat di PT Best yang melakukan omset lebih besar dari saya, karena saya pemain baru ya. Saya seorang bukan siapa-siapa, di 2021 saya menjalankan bisnis ini, tapi keberanian yang saya lakukan itu yang mungkin membuat saya hari ini lumayan menjadi di bidang NPK agrosawit ini. Saya berani Pak ya, di 2 minggu sebelum Lebaran kemarin orang nggak melakukan apa-apa ya, orang nggak berani mengeluarkan atau berinvestasi, saya berani berinvestasi kurang lebih 800 karung. Kalau produk biasa mah 800 karung biasa, tapi kalau agrosawit kita harus menambah uang ke PT Best itu 125.000 per karungnya, per saknya. Jadi dengan kondisi saya yakin omset kawan-kawan semua tahu di saat Ramadan kemarin nggak akan ada omset ya kan, orang nggak akan mau mengeluarkan uang. Kita ketemu petani, kita ketemu dengan prospek kan nggak ada itu. Mereka lebih menyimpan uangnya untuk membeli baju lebaran, untuk ngecat rumah, untuk beli baju dan segala macamnya gitu loh. Nah, tetapi di situ saya berani mengalokasikan dana saya kurang lebih untuk tambahan produk aja 100 juta di luar ongkos kirim. Nah, di situ saya saya menyikapi hal ini di saat nanti Lebaran sudah usai ya, Lebaran sudah selesai, saya sudah punya barang. Saya nggak perlu repot lagi menunggu barang dari kantor atau dari pabrik yang ada di Semarang gitu. Ya, makanya pas kemarin habis liburan sama anak-anak dari Yogyakarta hampir 2 minggu, saya sempat suun ke rumah Pak Haji Febrian dan segala macam, ke tempat Pak Haji Adnan Haris juga. Pulang saya sudah fresh Pak, karena pas stok barang saya di gudang udah ada. Saya tinggal bergerak, saya tinggal menyisir dari satu daerah ke daerah lainnya gitu loh. Hari ini hari yang betul-betul siap saya jalankan untuk melakukan kegiatan kerjanya ya, bagaimana barang ini bergerak. Nah, teman-teman semua yang perlu saya kasih pemahaman juga lagi apa, hari ini Anda bekerja dulu. Anda nyisir aja Pak dulu, barang kita ini belum dikenal orang ya. NPK agrosawit ini belum dikenal oleh orang. Ya, Anda pasti nanti berpikiran, wah ini jualan Alkabes, jualan Hapspro nggak nambah duit 125.000 per pipinya. Ini agrosawit menambah duit, Anda merasa berat. Yang merasa berat ya nggak apa-apa, yang nggak merasa berat Anda dengar kata-kata saya. Hari ini Anda seperti meletakkan ranjau di banyak tempat. Ini beli 6 karung untuk 1 hektar, di sana beli 10 karung, mereka beli 12 karung, mereka beli 64 karung, mereka beli sekian ratus karung. Itu adalah ranjau-ranjau yang Anda letakkan. Ranjau ini Bapak Ibu di 4 bulan ke depan, di 6 bulan ke depan akan meledak. Di saat ranjau ini meledak, testimoninya akan lahir, di situ Anda akan panen raya. Hari ini sawit ini masih buah pasir, bisa menikmatinya terlalu. Tapi di saat dia panen raya di 6 bulan ke depan, di situ Anda akan melihat bagaimana agrosawit ini akan memberikan omset besar, membuat reward Anda satu akan pecah, Pajero Anda akan lahir, luxury Anda akan lahir dan segala macamnya, rekening Anda akan miliaran gitu. Saya yakin itu. Pak Raden dari awal dia udah melihat keadaan itu.
ya. Makanya beliau produksi NPK agrosawit. Saya salah satu orang yang melihat ini akan terjadi, ranjau-ranjau ini akan terjadi, tetapi siapa yang memasang ranjau di tempat-tempat yang ada di daerah-daerah yang ada tempati hari ini, ya, di desa-desa atau mungkin di daerah-daerah perkebunan sawit yang Anda datangi, ya. Semakin banyak ranjau itu Anda letakkan, ya, maka 4 bulan ke depan akan lahir testimoni. Semakin banyak pupuk agrosawit itu dicoba oleh orang-orang di daerah-daerah yang Anda datangi, 6 bulan ke depan muncul testimoni, 4 bulan ke depan butuh akan lahir testimoni. Di saat itu percaya sama saya Bapak Ibu, ya. Saya sudah merasakan bagaimana nikmatnya menjalankan penjualan pupuk ini. Hari ini saya sudah dapat 2 luxury, padahal saya menjalankan bisnis ini baru dari tahun 2021. Saya sudah dapat Pajero-nya 4 unit. Saya sudah dapat Mobilio-nya 12 unit. Saya sudah dapat motornya 23 unit. Ini saya menargetkan pada diri saya di 2025 ini harus banyak lagi lahir Pajero di ID saya. Banyak lagi luxury yang lahir di ID saya. Tetapi itu bukan hanya omongan. Saya sudah melakukannya. Saya sudah meletak ranjau saya. Saya sudah mengedarkan pupuk agrosawit ini di daerah-daerah, ya. Nah, saya rasa kawan-kawan nanti akan coba melakukan hal yang sama. Nggak ada bahasanya MLM baru, nggak ada sibuk dengan cerita yang lain-lain. Kita biar aja porsinya Pak Raden itu menjaga kualitas barang, ya. Bagaimana barang kita ini jangan turun lagi kualitasnya dari hari ini. Kalau bisa ditingkatkan Pak Raden, ya kan? Pak Haji Febrian mengurusi bagaimana kesehatan keuangan perusahaan, bagaimana kita reward dicairkan, kita punya bonus dibayarkan, itu aja. Tugas Anda apa? Tugas Anda pure sebagai marketing. Tugas Anda tuh omset saja, nggak usah diurusin urusan orang, ya. Anda akan diberikan sesuatu. Hebat pun Anda ngomong omsetnya nggak ada, Pak Febrian nggak akan cairkan Pajero-nya, ya. Jadi kita pahami kondisi kita, ya udah. Tugas porsi kita adalah melahirkan omset. Anda kuasai tentang pupuk agrosawit ini. Anda yakin nanti Bapak Ibu, ya. Kalau Anda sudah yakin, Anda akan bergerak. Nggak apa-apa. Hari ini kita capek dulu, pulang malam dulu, ya. Nggak ketemu istri sekian hari, ya, atau 2 minggu, 1 minggu, tetapi 6 bulan ke depan. Pak Firdaus, ya, pesan Pak 2 ton Pak. Pak Firdaus pesan 10 ton Pak. Karena paradigmanya bukan lagi jual 1 karung, ya. Bukan ini jualan semen Bapak Ibu. Ini kita jualan pupuk. Kalau Anda jualan semen, ya orang beli sekarung, orang 2 karung, ya. Tetapi kalau jualan pupuk, coba Anda datang nanti ke daerah-daerah, ya. Anda lihat itu toko pupuk, sekali bongkar itu 1 mobil, 1 tronton. Sekali dia ngisi 1 gudang, 2 gudang. Hal ini akan terjadi omset di agrosawit. IP-nya boleh kecil tapi kuantitinya besar, ya. Di saat kuantitinya besar, di situ poin akan bertumbuh, ya. Di situ reward akan cair, ya. Nah, mungkin seperti itu Pak Wawan. Kalau ingin melakukan tanya jawab, saya siap memberikan jawabannya. Kurang lebih seperti itu.